Kita yang berikutnya ini luar biasa sekali, cerah, kuning ya. Good morning, selamat pagi, baju kuning. Belum mandi, enggak gitu ya. Jadi bajunya kuning, celananya kuning, cerah gitu. Dan kehadirannya di sini pasti akan mencerahkan masa depan kita semua. Bukan lagi yang bisa mencerahkan kehidupan kita tentunya adalah duit dan duit, ya kan? Kita akan belajar gimana sih caranya supaya living easy life, supaya hidup luar biasa ya. Good looking young man, successful. Give a big round of applause for Frankie. Jadi Pak Frankie mungkin boleh kenalan dulu dengan teman-teman, walaupun kayaknya udah nggak perlu lagi ya. Kita formalitas lah kenalan dulu ya sama fans-fansnya di sini. Halo, nama saya Frankie. Itu aja deh ya. Iya, saya tidak sendiri, pengalamannya udah puluhan tahun ya Pak ya di bidang investment. The stage is yours. Nanti kita akan punya question and answer session di akhir presentasi Bapak. Okay. Sekali lagi beri sambutan yang paling meriah untuk Frankie. Terima kasih. Actually, aku ditipu sih sebenarnya. I thought panitianya bilang kelas saya cuma like 20 to 30 people gitu ya. Kemudian saya lihat ada banyak yang berdiri, and then it feels like thank you. Terima kasih ya yang sudah mau datang, and then even you stood up there untuk listening to my presentation. Thank you. Nama saya Frankie, saya adalah seorang Head of Equity Trading di MNC Sekuritas. Currently I'm also a finance director of the Nodigon Company, itu perusahaan properti. Ya, kalau Anda lihat di Krakatau ya banyak namanya Nodigon ya, dan that's it. And then I usually contribute for Business Indonesia, for Analisa, Tribun, IDX Channel. Jadi biasanya kita ada mengirimkan research kepada koran-koran nasional. Kemudian I'm also underwriter representative, jadi teman-teman kalau ada yang mau IPO ya boleh cari saya. Oke, sekali promosi. How come this doesn't work? Excuse me. Ada di apa ya? Sorry ya. Oke, jadi pertama-tama saya pengen cerita sedikit sama teman-teman. Why stocks is very interesting. Kenapa saya bisa sangat tertarik di saham? Teman-teman tentunya tahu seseorang yang bernama Khairul Tanjung. Tahu ya? Itu bosnya apa? Ada yang bilang Mas Tuju, ada yang bilang Mega, ada yang bilang Mas Mungkin, I heard a lot. Ya, ada yang orang bilang Kafu, Transmart, Mango, bener ya? Ya, all of you answer right. Pak CT itu sekarang kalau di Forbes kekayaannya sekitaran 3 billion US dollar. Ya, 3 miliar US dollar. Itu ya sangat kaya ya. Itu sekitaran 40 triliun. Ya, 40 triliun. Oke. Ketika teman-teman, saya nggak tahu teman-teman pernah baca nggak, pernah tahu nggak bukunya si Anak Singkong? Ada yang baca bukunya si Anak Singkong? Oke, I see you hand raise. Di buku Anak Singkong, beliau ada mengatakan tahun 99 sebenarnya saya berkesempatan untuk membeli saham Astra. Oke, saham Astra itu harganya pada saat itu karena hard economy lagi. Do you know what happens to our economy in 98? Harga Astra itu jatuh rendah sekali. Kalau beliau beli, beliau bisa beli sekitaran 50%. Beliau bahkan udah ngobrol dengan Menteri Keuangan, beliau sudah ngobrol dengan CEO dari Astra. And then you know what CEO dari Astra bilang ke Pak CT? Pak, menurut saya it's better for you not to buy that. Kenapa? We don't even know if we can survive the crisis. Jadilah beliau nggak jadi beli, and then dia inject ke Bank Mega. Jadilah Bank Mega sebesar sekarang. Oke? Nah, fast forward 20 years, sekarang tahun 2019, beliau pernah berkata, sebenarnya di buku bukan 2019 ya, di waktu si Anak Singkong itu terbit, beliau berkata, sebenarnya
You know, kalau misalnya saya beli Astra, instead of doing all this work, instead of doing semua ini yang saya harus capek-capek buat ini, buat itu, atur staff ini dan sebagainya. Saya beli satu saham and then I do nothing. Saya lebih kaya 3 kali lipat. Oke, saham Astra itu sekarang market cap-nya sekitaran hampir 300 triliun. Anda bagi 2, kalau beliau punya 50%, itu sama dengan berapa? 150 triliun. Dan satu, beliau sudah berpeluh seperti saya ya, keringat-keringat begitu. Dapatnya 40 T. Sebenarnya saya pengen sih dapat 40 T. Tapi kalau beliau nggak ngapa-ngapain, if you just buy some stocks and then if you do nothing, you are 3 times richer. Ya 150 triliun. So imagine that, itu seperti kayak it opens up my mind. Oh ternyata you can make money without doing much work gitu. Ya. Kemudian ada ketika saya ngomong ini ke orang bilang, ya nah itu kan Pak CT, dia kan nggak benar-benaran beli. Kalau dia beneran beli, mungkin Astranya nggak seperti sekarang gitu. Wait, coba kita lihat siapa orang paling kaya di Indonesia? Michael and Budi Hartono, right? Michael and Budi Hartono itu grup apa? Bisnisnya apa? Rokok, oke? Tapi Anda tahu nggak yang membuat grup Jarum menjadi grup paling kaya, menjadi orang paling kaya di Indonesia adalah BCA. One single transaction, satu transaksi yang mereka beli di tahun 2001 seharga 5 triliun untuk 51% saham BCA. Oke, yang dulu 5 triliun, sekarang market cap BCA berapa? Hampir 800 triliun. Jadi 5 triliun dulu, sekarang jadi almost 400 triliun. See? And then semua orang mengenal grup Jarum itu grup rokok. Tapi tahukah teman-teman, kalau grup Jarum itu, oke, 70% plus kekayaannya berasal dari saham BCA. Jadi, I think if you can do nothing and be rich, why not let's just do that. Yeah, so let's get started. Jadi ini bagian klisenya ya. Apakah investasi bisa membuat kaya? Pasti bisa lah. Anda tuh kayak tukang pangkas, mau pangkas enggak? Nah, jadi ya ini dari Bursa Efek Indonesia. Dulu kalau Anda beli motor, ya dulu motor Tiger, sekarang udah jadi HRV. Nah, motor you invest jadi HRV. Kemudian this is very interesting. Anda kalau dulu nggak beli iPod, hari ini instead of beli iPod, you beli saham Apple. Saham Apple itu sekarang seharga BMW. Satu iPod, oke? Kalau kamu nggak beli iPod, you invest uang seharga iPod itu sekarang jadi BMW. Oke. Anda beli 3 iPod, sekarang punya 3 BMW. Oke? So, you got what I mean, right? Nah, so another one is ini ya tadi sudah saya ceritakan ya. Michael dan Budi Hartono kekayaannya 35 billion US dollar, sekitaran 500 triliun, 300 triliun plus hampir 400 triliun dari saham BCA. And yang utama core business, they are core business itu rokok. They not even the market leader. Market leader itu Sampurna dan Gudang Garam. Jarum is like a very far the third. Tapi and yet they are the richest saham. Nah ini dibandingkan dengan IHSG, ini dari dulu 20 tahun. Kalau Anda taruh 1 juta, kalau Anda beli yang namanya index fund itu jadi 16 juta. Tapi kalau Anda beli BCA 1 juta dulu, sekarang jadi 70 juta. So Anda punya 2 juta jadi 140 juta, Anda taruh 3 juta jadi 210 juta. Kira-kira seperti itu. Dan banyak orang yang mengatakan kalau kita dengar tentang investment, tentang trader, tentang investor, kesannya seperti apa?
ketika saya ngomong I'm a trader, I'm an investor, orang selalu di benak orang kerja saya itu selalu punya 3 atau 4 telepon in here and there and everywhere, and then saya punya 8 monitor. It's like kira-kira seperti gambaran orang, kamu keren ya? No man, saya cuma 1 laptop, that's it. Nah, kemudian itu adalah persepsi yang salah. Orang selalu merasa jadi trader terus sibuk, jadi investor terus sibuk. No, not at all. Maka saya bilang, investing is basically easy. Jadi, dan Anda tahu nggak, dari Pak Michael and Budi Hartono, Grup Jarum, dari 5T jadi 400 triliun, itu per tahunnya, itu berapa persen? Per tahunnya berapa persen? Ada yang mau tebak? Tebak-tebak tidak berhadiah? Oke? You know, di sini orangnya agak pemalu ya. Biasanya orang langsung tunjuk tangan. 200%. Oke? Atau 100%. And let me tell you what, itu 23%. Jadi orang selalu ketika saya tanya tentang, oh you want to invest in stocks, oke. Ketika orang mau open account in my company, oh ya oke, you beli saham, oke benar. Kalau saya invest satu tahun, uang saya bisa double nggak? I get that a lot, man. I get that a lot. Jadi 1 tahun bisa 5 kali lipat nggak? Kayaknya tuh MLM lebih cocok. Kayaknya lebih cocok di money game deh ya, kali-kali gitu ya. You know, 23% is what it takes for Michael and Budi Hartono to be the richest Indonesian. So bayangkan. So Anda nggak perlu shoot to the moon, Anda nggak perlu 100%, Anda nggak perlu 20%, Anda bahkan nggak perlu 50%. Anda hanya perlu 20%. Dan susah nggak dapat 20%? For retail investor, I told you it's that easy. Kenapa? Kalau kita punya let's say 100 juta, 500 juta, 1 M, nggak terlalu susah. 1 T ya lain cerita ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, look, just 20 something percent. Oke, kali ini saya ingin, sebelum saya ingin kasih profile of Indonesian market. Indonesian market itu Anda lihat ya, dari tahun 2009 sampai 2019 catnya naik terus, dari 1000 naik sampai 6500. Jadi sebenarnya orang kalau misalnya di indeks yang naik terus dan orang bisa lose money, seperti kata mahaguru saya tadi belakang, Chris Angkasa, yang tadi open the keynote langsung berontak ya. Actually dia mahaguru saya ya. Unique effort. Di market yang lagi naik, Anda bisa rugi, itu butuh usaha. Harusnya Anda beli aja udah profitable. Jadi tadi kata Pak Chris, kalau Anda ujian, Anda mau nol, Anda mau incar nilai 0, you need effort, man. You need effort. Anda nggak bisa nggak tahu jawabannya, Anda sembarang isi, Anda bisa dapat 30 atau 40, tapi Anda nggak bisa dapat 0. Tapi di market, ini sorry ya Chris, saya pinjam ya. Ini copyright dari Chris. Tapi di market, semua orang banyak yang dapat 0. And I can assure you, banyak orang yang dari sini ke sini, if you buy good names like BCA, if you buy good names like BRI, if you buy good names like Gudang Garam, uang Anda 10 kali lipat. Anda taruh 1 M, sekarang jadi 10 miliar. Okay? What you need to do is basically you put money and then that's it. It's easy, right? Okay, presentasi saya tadi. Ya, kira-kira seperti itu. Tapi kenapa banyak orang yang taruh 1 M kemudian jadi 10 juta? Banyak, ya, it happen. Karena orang beli satu saham yang dulunya 8.600 sekarang tinggal 80 rupiah. Basically you lost 99% of your money. Ya, oke. I cannot name names. Nah, and amazingly, Indonesia itu performance IHSG itu adalah nomor 2 di dunia. Yang nomor 1 adalah Nasdaq. Nasdaq adalah tempat bermukimnya saham-saham seperti Facebook, Apple, etc. Jadi Anda bayangkan, you invest dan ini sudah pakai denominasinya US dollar. Jadi Anda
invest di Indonesia, actually ya sama-sama Anda beli Apple, Google itu udah 11-12 lah. So this is a good place, man. Nah, kemudian kepemilikan asing itu makin lama makin turun. Kenapa? Karena tahun 2017 ada yang namanya tax amnesty. Jadi uang itu masuk. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian and if you look at dalam tempo 10 tahun dari 2008 sampai dengan tahun 2019, saham itu kenaikannya per tahun itu 16%. Lihat ya, tadi saya bilang 23% udah luar biasa sekali. Ya, Anda basically you buy saham and it's basically really hard for you to lose money. Cuman kalau Anda, ya actually I used to be a broker, ya di sekuritas. Jadi kalau Anda trading terus-terusan, oke, itu bukan Anda yang kaya, saya yang kaya. Oke? Jadi kira-kira seperti itu. Jadi saya sangat maksudnya saya pengen teman-teman ngerti kalau hyperactivity ya is to be successful. Hyperactivity, Anda beli saham kena fee, jual saham mau naik mau rugi kena fee. Oke? Ada pajak lagi. Oke? So it would be nice. Jadi saya di kesempatan kali ini saya ingin menanamkan kepada teman-teman kalau sebenarnya when you invest in stocks, it is simple. Jangan diperumit. You just need to know which company is good, which company is not good. You invest in good company, that's it. Oke? Kemudian, nah, yang menariknya pada tahun ini, year to date 2019, Anda tahu siapa yang perang dagang tahun ini? Siapa yang ada rencananya mau perang dagang? China and US, benar ya? China dan US mau perang dagang, lihat Shenzhen dan US Nasdaq naiknya 20%, 30%, 20%. Indonesia ada kedengaran mau perang dagang? Enggak. Indonesia tahun ini udah minus 3 sekian persen. Look, it's like a crazy world we live in, right? Dan selama 5 tahun, oke, ini yang menariknya dari Indonesia adalah 20 saham merepresent hampir 60% dari konstituen bursa. Jadi 60%-nya inilah hukum Pareto. 20 saham represent 60% nilai dari seluruh kapitalisasi pasar di bursa. Jadi 630 saham sisanya cuma 40% sisanya. Imagine. Jadi yang gede-gede banget, yang kecil-kecil banget. Dan bursa di Amerika kalau dibandingkan dengan Indonesia itu enggak sampai 2% dari bursa di Amerika nilainya. Bursa di Amerika ada 30 triliun, Indonesia is 500 million. Oke? Satu Facebook sama dengan satu Indonesia. Jadi satu Facebook dengan kalau Mark Zuckerberg misalnya dia jual satu Facebooknya, ya theoretically dia bisa beli BCA punya dia semua. Oke? Unilever punya dia semua. Indomie yang tiap kali kita makan jadi punya Mark Zuckerberg. Kalau Steve Apple bisa beli bolak-balik lagi 1000 triliun. Jadi Apple bisa beli dua kali. 1 triliun. Apple bisa beli 2 kali Indonesia. Imagine how small we are. Nah, kemudian ini adalah perusahaan yang memberikan laba. Nah, ini kira-kira indeks performance. Yang menarik adalah tadi saya bilang dalam 10 tahun indeks kita itu naik, indeks kita itu bagus. Tapi dalam 5 tahun, performance kita to be honest mengenaskan. Dalam 5 tahun terakhir, oke, you got only 16.9%. 16.9% kalau kita bagi 5, itu kira-kira cuma ya 4 sekian persen. Kalau compounding itu cuma 3 sekian persen doang. 3,5% doang. 3,5% daripada selama 5 tahun terakhir, maka banyak orang yang bilang kalau kalau cuma 3 sekian persen, mending saya masuk deposito. And yes, dalam 5 tahun terakhir, deposito outperform saham. And guess what? Selama 5 tahun ini, laba perusahaan bertumbuh nggak? Perusahaan itu making money nggak? Selama 5 tahun terakhir, BRI makes more money. Hari ini, BRI lebih banyak duit
lebih menghasilkan daripada 5 tahun lalu. BCA yang tahun ini lebih menghasilkan daripada 5 tahun lalu. Oke, banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia yang sebenarnya lebih menghasilkan daripada 5 tahun lalu, tetapi saham kita cuma 3% kenaikannya per tahun. So, this is a very good time for you to start looking. Menurut saya, pasar modal itu menarik. Kenapa? Tempat kita untuk mencari harta karun. Ya, once you know how to look at the earnings, how to look at the company, ya pelan-pelan cari ada 600. Nah, masalahnya adalah semua orang mengatakan saham itu sama dengan judi. Saham itu ada yang apa enggak? Ya saya yakin orang di sini semua nggak merasa saham itu judi lah ya. Masa mau dengar penjudi ngomong di sini Pak? But let's play a game, and well, you can lose money ya. Jadi Anda bisa rugi. Jadi perhatikan baik-baik ya. Oke, ini ada berapa ini? 3 yang merah, 1 yang biru lah ya. Oke, jadi bisa bantuin saya nggak ya? Di satu amplop saya taruh 1 yang merah, di satu amplop saya taruh 1 yang biru. Oke? This is just a game, but this involves money. Jadi Anda bisa rugi ya. I hope all of you participate in this. Saya kosong-kosong dulu. Saya akan mengatakan satu amount, satu angka, dan teman-teman akan, kalau misalnya teman-teman berminat, teman-teman boleh tunjuk tangan, preferably dengan uangnya udah di atas ya. Ya, kalau nggak ada duit nggak laku. Okay? Saya juga mau cuan juga di sini. Okay, so you can choose. Itu lampu ini jadi pandang ya. Oke, jadi saya akan ngomong satu angka, and then you will tunjuk tangan beserta duit. Oke. Jadi Anda setelah itu uang Anda akan saya ambil beneran ya, nggak saya balikin lagi ya. And then you can take one of this. Anda boleh pilih salah satu dari sini. Oke? Sounds clear? Oke. Pertama, saya bilang ya, 500.000. 500.000. Oh, nggak ada ya? Pelit-pelit kali nggak? Nah, turunkan deh. 300.000. Still no? Still nothing? 200.000. Ini panitia atau undang-undangnya kayak gini? Oke. 100.000 siapa mau? Oh, langsung ada beberapa orang 100.000. Oke, Anda boleh pilih. Boleh, ini bisa rugi loh ya. Oke. Bisa rugi, bisa juga untung ya ternyata. Oke, boleh silakan dibuka. Namanya siapa ya? Berlin. Oke. Bu dibuka, kasih tunjukkan. Semoga 50.000. 200.000, luar biasa. Mbak Berlin, nanti 100.000 dikembalikan ke Pak Franky ya. Oke. Dan terus yang tersisa teman-teman udah tahu lah ya saya. 10.000 siapa mau? Mana duitnya? Ada duit nggak? Mana duitnya? Mana? Oke. Wah, orang di sini hoki-hoki semua ya. Udah ada goceng, ada apa? Oh, langsung lah. Oke. Yang terakhir ya. Dan you must know this. Ini berapa ya? You must know what's inside here. Oke. Saya kasih deh. Ini uangnya harus dari atas ya. Oke. 1.000 siapa ada? Oh, langsung ada.
harus pakai kartu kredit. Oke, jadi saya pengen tanya sama teman-teman. Sebenarnya yang tadi barusan terjadi, oke, yang tadi barusan terjadi itu judi atau bukan? Menurut saya tadi kan lagi masih inflasi, ini berarti deflasi dong. Value-nya naik. Oh ya. Oke. Kenapa dengan 100.000? Kenapa mau angkat tangan dengan 100.000? Ya karena menurut saya sih nggak pikiran untuk menang ya, cuman saya penasaran aja dengan kinerja permainannya. Oke. Kalau yang lain tadi siapa yang menang tadi? Saya nggak bagi duit lagi ya, sorry ya. Oke, yang lain tadi siapa yang dapat? Siapa yang tadi ambil 100.000? Jadi kali 10.000 itu sebenarnya nggak akan rugi ya, antara dapatnya 50.000 atau 100.000, jadi nggak akan rugi. Yes, that's it. Teman-teman tahu nggak? Ketika saya ngomong 500.000, kalau misalnya ada orang yang mau, saya nggak kasih lah. Saya pun prihatin sebenarnya. Tapi kalau misalnya, tapi di pasar modal tugas kita adalah untuk mencari tahu. Yang namanya judi itu apa? Yang namanya judi, kalau saya nggak kasih tahu, itu dalamnya ada 200.000, ada 100.000, ada 50.000. Saya cuma kasih 3 amplop, dan saya bilang 1 juta ada orang yang angkat tangan, that is judi. Oke? Tapi yang namanya you do business, oke? Ketika kita do business, ada resiko nggak? Ada kan? Ketika kita do business, kita bisa habis duit nggak? Bisa kan? Nah, tadi yang Miss Perling does itu adalah we do business, tapi calculated risk. Oke, kita tahu valuasi sebuah perusahaan ini ada di 200.000, 100.000 atau goban, bener ya? Tapi ketika kita mau bid, kenapa Miss Perling mau? Karena I rephrase ya. Karena kalau saya kalah 50.000. Kalau tengah, saya masih impas. Kalau untung, saya untungnya 100.000. Kira-kira seperti itu, ngerti ya? Jadi that is the importance of we do fundamental analysis. That is the importance of kenapa kita butuh untuk mengetahui sebuah perusahaan itu sebenarnya valuasinya berapa. Valuasi sebuah perusahaan adalah apa yang ada di amplop tersebut. Oke, jadi valuasi perusahaan, contoh 4 tahun lalu, sebuah perusahaan yang labanya 2 triliun, namanya PTBA, oke, tambang batu bara bukit asam. Tahun sebelumnya harga 13.000, tiba-tiba tahun depannya tinggal 4.000, dan menghasilkan laba yang sama-sama 2 triliun. Jadi menurut Anda itu kesempatan atau bukan? Itu artinya di dalam amplop ada 100.000. Tapi ketika saya teriakkan, itu udah tinggal 20.000. You got what I mean, right? Jadi valuasi perusahaan adalah apa yang ada di dalam amplop tersebut. Nah, masalahnya di pasar adalah nobody cares about apa yang ada di amplop tersebut. You know, ketika orang bilang ketika kita mau beli saham, Abeng kok SIB, TCB. Ya, Abeng bilang bagus, Joko bilang bagus, beli. Hasilnya apa? Mereka beli saham yang harganya 8.000, sekarang tinggal 80. Dan terakhir, mereka bilang apa? Kok berbeda lah. Wah, jauh lah. Itu for Indonesian, saham itu judi. But actually, we are taking calculated bets. We are taking calculated risk. Jadi kenapa saya pakai kuning itu ya, cerah ya. Actually this is our corporate color, kuning. Kenapa? Kalau kita merah, kita nggak berani maju. Apapun nggak ada deposito loh. Oke? Tapi kalau kita hijau, terlalu berani maju. Kalau hijau-hijau terus, tabrakan loh. Oke? So, ya kuning. You need to be very very careful all the time. Kira-kira seperti itu. Thank you. Oke, jadi Anda tahu nggak ini? Siapa ini? Walt
Otis nih, oke, ini idola banyak orang, idola istri saya juga, maka saya taruh di sini. Oke, there is more treasure in books than in all the pirate books on Treasure Island. Katanya sih begitu. Sebenarnya harta karun paling besar itu ada di buku. Kalau di capital market, kalau di pasar modal, harta karun terbesar itu ada di laporan keuangan. Setiap 3 bulan, semua perusahaan publik have to publish their financial statement. Setahun sekali, they have to publish their annual report. Jadi Anda harus ya pelan-pelan baca lah ya, so that you understand the bisnis ini seperti ini, bisnis itu seperti apa gitu. If you want to understand how to read the financial statement, nanti ikuti kelas saya, nggak bercanda. Pak Kris ada buat kelas ya minggu depan ya. Oke, saya promosi buat Pak Kris. Oke, but seriously. Jadi ini you need to learn about how to evaluate a business. Nah, kenapa ini benar nggak? Daripada kita harus pakai pedang, cincang sama bajak laut, you in your study room reading financial statement, reading books about everything can make you a lot richer than those pirate. Kenapa? Warren Buffett lebih kaya dari bajak laut. And then what Warren Buffett does is I read 500 pages like this every day. That's how knowledge build up like compound interest. Jadi setiap hari 500 pages itu seperti satu buku ya. Satu buku on average 500 pages. And Warren Buffett kerjanya di kantor, dia nggak ngapa-ngapain, komputer juga jarang-jarang. Yang ada cuma he read books. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kenapa saya bilang investing is easy? Because you only have to ask yourself 3 basic questions. 3 pertanyaan. Yang pertama adalah hutang budi. Perusahaan ini is it making money? Apakah perusahaan ini ada mendapatkan untung atau tidak? That is the first question. Jangan beli perusahaan yang nggak ada untung. Kecuali if you are like really a pro and you know kalau tahun ini bisa rugi, tahun depan bisa untung, then it's good, you boleh beli. Tapi in general term, jangan beli perusahaan yang rugi. Kenapa? Ya, ketika perusahaan itu rugi, you are rugi along with the company. Contoh, sebuah perusahaan yang namanya BRI, Bank Rakyat Indonesia, kemarin itu labanya sekitaran 6 triliun 10 tahun lalu, sekarang jadi 32 triliun. BRI is the company with the biggest earning in 2018. Perusahaan ini untung terus. Is it hard to see that perusahaan ini labanya naik terus? Enggak sih. Kayaknya anak kelas SD juga bisa lah ya. Naik. 6 triliun, 7 triliun lebih besar dari ini, 11 triliun lebih besar dari sini. Bye. Jadi, sorry to say, ini harganya tiba-tiba hilang. I do magic. Dari 400-an naik jadi 4.000-an. Saat ini 4.000-an. You can chat the chat nanti kalau apa saya bisa kirim. Kemudian another perusahaan publik, yang sama-sama BUMN, yang ini rugi dari rugi berapa nih? 1 sekian triliun, rugi 200 miliar, rugi 2 triliun, rugi 4,5 triliun, rugi 2,4 triliun, rugi 1,1 triliun, like all year long itu rugi terus. What happened with the price? Dari 800 sekarang tinggal 330. Hari ini bagi teman-teman yang udah pernah invest saham, hari ini tinggal 250. See? Easy right? Dapat duit, beli, ya. Tapi of course not so easy lah ya. Cuman ya. Nanti kalau saya bilang easy nanti menyesatkan. Kedua, perusahaan ini punya hutang yang banyak atau enggak? Jadi ingat, pertama earnings, kedua hutangnya gede atau enggak. Perusahaan tidak akan bangkrut kalau tidak punya hutang. Perusahaan hanya akan bangkrut kalau punya hutang. So this is saham yang kemarin itu 8.000 tiba-tiba jadi begini. Ya, sekarang jadi 60-an ya. Ini
Dan kenapa saya sengaja nggak sampai hari ini ya? Kenapa? Saya dulu pernah kasih presentation di Surabaya ya, kasih seminar di Surabaya. Banyak orang yang saya presentasi begini, dia bilang, oh bumi 90 udah murah ya. Ya kita beli yuk. Dia beli, buy as much as you can. Anda tahu nggak, ini dari 90, hari ini jadi tinggal 65. So basically, if you buy 950 juta, 300 juta leo. Jadi jangan kira kan itu murah, no. Ya, dan Bumi adalah perusahaan yang utangnya gede. Dia punya satu equity utangnya bisa, dia punya 1 triliun, utangnya bisa 7 triliun ketika itu. Dan ini BLTA, utangnya juga gede banget. Dan hasilnya dari hampir 3.000 sekarang tinggal gocap. Ini masih 200 ya, lagi jadi gocap. So ketiga, the third point is management. You need to know the management. Contohnya seperti apa? Jadi sebenarnya ketika kita ngomong tentang manajemen, banyak orang yang bilang kita mana bisa tahu manajemen ya, saya kan nggak kenal gitu. Actually by looking at the financial statement, you know how the management works. You know dia punya banyak utang atau enggak. You know if the company is efficient or not. Jadi contoh adalah Bank Sentral Asia. Oke, this company ya tadilah ya yang buat orang jadi terkaya di dunia gitu. Bank Sentral Asia yang terkenalnya apa? Saya mau tanya teman-teman di sini semua ada pakai BCA nggak? Ada ATM BCA nggak? Ada ya. Ini kok adanya kalau emas gitu ya. Takut saya bukan tukang pajak, itu tenang. Ya, jadi dan Anda punya deposito BCA nggak? Oke, jadi deposito adalah dana mahal bagi bank. Oke, sedangkan tabungan, Anda tabung di BCA Anda dapat berapa persen sih? 1%? 0,? Iya, sampai deh. Jadi Anda bayangkan, kalau misalnya, sorry tadi namanya siapa ya? Sultan. Saya senang kali ada Sultan di sini. Oke, karena namanya Sultan, kita Sultan yang transfer uang aja lah ya. Oke, kalau Sultan transfer uang ke Perling, oke, itu dari BCA ke BCA ada keluar kos nggak? Bahkan uangnya nggak berpindah loh. Ya, uangnya dari komputer aja pindahnya. Sebenarnya the money doesn't move anywhere. Oke, doesn't move anywhere. Nah, tapi BCA kan dapat, dan untuk itu BCA cuma kasih Anda 0.something% 1 tahun. Nah, kita bandingkan dengan apa ini ya? Nah, Astra is also a very good company. Jadi kita bandingkan dengan Bukopin. Bukopin, ada yang punya tabungan Bukopin nggak? Nggak positif apalagi. Jadi kalau misalnya Bukopin, kalau Anda dengan rate yang sama deposito, Anda pasti pilihnya BCA. Karena itu Bukopin untuk attract those money, mereka harus kasih bunga yang lebih tinggi. That is what we call business model. Dan BCA itu dalam 1 tahun itu mereka menyalurkan kredit sekitaran 560 triliun. Bukopin kira-kira 50 triliun, 40 triliun. Oke, tapi kosnya BCA kan murah. Ya, BCA adalah company kasa yang paling tinggi, current account, saving account. Nah, karena kosnya rendah, BCA katakanlah dia dapat 500-an, dia dapat 6% deh dari kasa itu, dia dapat 30 triliun. Dikurangi kos, 1 tahun dia dapat 24 triliun. Happy, masuk kantong, oke? Bukopin, dia cuma dapat kasih 2%, 80 lah, ya dia punya 50M dan dapat ya 100M gitu. 1T kurangi kos bisa rugi. That is the difference. Nah, jadi saya mau tadi in the end investasi itu banyak orang bilang nyacu-nyacu lah. Okay? Investasi itu untung-untungan lah. Okay? You cannot make money consistently in investing. Nah, let me tell you a secret. Short term itu untung-untungan. You just cannot predict besok saham ini mau kemana. You just cannot predict. Tapi if you tarik panjang, if in the long run,
Untuk rugi, ya you need skill. Untuk rugi you need skill, ya. Untuk untung you don't need skill. Ngerti ya? Untuk rugi, kalau Anda tarik panjang, untuk rugi Anda baru butuh skill. Tarik panjang, you will be profitable. Nah, dan pentingnya adalah compound interest. 1M 6% selama 30 tahun jadi 5,7M. Tapi kalau Anda bisa dapat 20% selama 30 tahun, Anda tebak jadi berapa? 20% I don't think it's like very susah. Saya nggak merasa 20% itu susah. 20% dalam 30 tahun 1M jadi berapa? Oke, 237 miliar, men. Kemudian dalam 40 tahun, 10 tahun lagi deh tambahin, jadi berapa? 1,4 triliun. 1M 50 tahun jadi 9,1 triliun, man. It's really good. Oke? Dan ada nggak orang yang benar-benar melakukan hal tersebut? Ada. Namanya ini. Ya, Lo Keng Hong. Ya, you can Google ya. You can Google him. Jadi dia tulisnya menjadi kaya sambil tidur dengan investasi saham. Oke? Jadi seharusnya tadi panitia sebenarnya salah. Harusnya my session dulu baru session Kintari. Oke, biar semua semangat tidur. Oke? Jadi si Akong ini dulu waktu tahun 98 kekayaan beliau itu beliau kerja di bank, jadi branch manager, like maybe ya banyak lah ya orang yang jadi apa MBM apa gitu. Nah, dengan uang 150 juta, sekarang kekayaan beliau kira-kira 5 triliun. 5 triliun. Kalau saya sering bercandanya, saya bilang si Akong ini instan selain berjudi, beliau udah dipaksa kaya. Mau miskin nggak bisa lagi loh. Kenapa? You bayangkan ya. 5 triliun, you taruh ke yang paling aman itu apa? Deposito. Deposito kasih lu 5% per tahun. 5 triliun, 5% ya 250 miliar. Oke, 1 bulan itu kira-kira dapat berapa? 20. Berarti setiap kali bangun, saya mau belanja 1M kemana lagi nih ya? Oke. Sih? Jadi ya si Akong ini udah dipaksa kaya. Nah, jadi kemudian ini ada chartnya Warren Buffett. Ini performance Warren Buffett dibandingkan dengan indeks dan everything. Waktu saya tinggal berapa lama ya? 5 menit. Wow, oke. Senang ya di sini ya, nggak terasa waktunya. Iya, saya yang senang, kalian menderita. Oke. Jadi, tapi menjadi seorang investor juga ada tantangannya. You need to evaluate, you need to monitor your investment all the time. Contohnya apa? Anda tahu ini apa? Perusahaan apa? Bluebird. Oke. Is there anything wrong with this company? Ketika ini dibuka, ketika Bluebird is opening atau IPO, banyak my clients bilang, beli Bluebird. Kenapa? Brand name is good. Oke, asetnya gede. Oke, manajemennya bagus. All the things that is recipe to a successful company. Oke? Tapi harganya jadi dari 12.000 tinggal 2.000. Oke, what happened? Uber happen, Gojek happen, Grab happen. Jadi ini kayak Nokia ya, nothing wrong but fail. Oke, teman-teman pernah lihat ini nggak? Pernah lihat? Biasa lihat di mana ini? Matahari. Iya, di Tamrin Plaza ya. Jadi kalau Anda beli baju, saya tidak akan menyalahkan teman-teman untuk beli yang diskon 50%, diskon 50% lagi, diskon 20% lagi. Tapi kalau beli saham, ya janganlah yang seperti ini. Ini beneran kayak dari 4.000, diskon 50%, diskon 50%, diskon 50% lagi. Oke. See, disruption happens, globalization happens. Jadi itulah pentingnya kenapa kita harus evaluate the process. Nah, my key point yang paling penting adalah 3 hal. Earnings, debt, management. So, that's my presentation. I hope you enjoy it. Thank you very much.
Luar biasa sekali. Sepertinya Pak Fendi ini adalah the next Crazy Rich Asian ya, yang berbagi cerita untuk kita semua di sini akan menjadi Crazy Rich Asians juga semuanya. Sekarang saya mau teman-teman salam teman di sebelahnya, salaman, terus katakan Anda luar biasa. Semoga kamu jadi orang kaya. Ya. Iya, kita aminkan bersama-sama ya. Luar biasa. Jadi Pak Fendi gini nih, kan kita udah berdoa supaya jadi orang kaya, tapi juga ada ilmunya. Misalnya investing. Nah, setelah jadi orang kaya, kebetulan saya kerja di kantor pajak, Pak. Benar, serius. Saya kerja di kantor pajak. Nah, let me clarify ya. Ini good that you brought it up. Yes, itu salah satu pertanyaannya. Iya. Gimana cara mengakali orang pajak kalau kita sudah kaya dari investasi? Jadi saya pengen teman-teman ingat ya, dan ingat baik-baik. Dengan Anda Agak grogi gitu ya. sebenarnya kalau orang yang beli saham, you really don't need To worry about it. to afraid. Yes. No. Kenapa? Dengan jual saham, Anda mau untung mau rugi, Anda sudah kena potong 0,1% pajak final. Yes. Luar biasa. Warga negara yang baik ya. Jadi dengan beli saham, Anda membantu negara ya, Anda beli saham pemerintah, Anda juga bayar pajak, Anda juga memperkaya diri sendiri, dan utamanya Anda memperkaya saya. Terima kasih. Luar biasa. Nah, itu tadi pertanyaan. Untuk membuka question answer saya, pertanyaan saya mungkin perlu nggak sih ditakutin orang pajak kalau kita kaya dari investasi? Ternyata nggak perlu jawabannya. Tidak Karena perlu. udah secure, karena perusahaan-perusahaan sejenis ini juga pasti administrasinya udah bagus gitu ya. Betul. Nah, kita punya waktu beberapa menit lagi, kita buka pertanyaan untuk 2 orang aja. Kenapa cuma 2? Karena akan ada kelas minggu depan ya. Oke. Jadi kalau yang mau bertanya bisa ke kelas Pak Fendi langsung. Bukan kelas saya ya, kelas Pak Kris Angkasa. Kelas Pak Kris Angkasa. Ya. Storing ya, saya aja yang kesini. Pak Fendi, 2 orang yang mau bertanya boleh diangkat tangannya, sekalian uangnya juga ya. Oke. Nama saya Tiffany. Halo. Mau nanya, jadi kalau saat ini saham apa yang paling disukai? Ya Pak Fendi mungkin mau dijawab dulu pertanyaan pertama. I love this question, man. Tadi apa? Ya, jadi bagi teman-teman yang ada mengikuti my Instagram, ada yang mengikuti apa? Ya, bakal tahu. Saat ini kita lagi accumulate lots of gudang garam. Ya, bulan 3 harga 100.000, sekarang harga goban. Kalau nggak beli sekarang, kapan lagi? Kalau bukan Anda, siapa lagi? Ya, itu tadi ya. Jadi hari Senin harga naik ya Pak ya. Nggak lucu ya, maaf ya. Selanjutnya nih Mas, silakan pertanyaannya. Ya, Pak Frankie. Ya mungkin sebanyak orang udah lebih ke investasi ya. Cuman kan dari seluk-beluk harus tahu perusahaan ini aman atau tidak. Betul. Ya, mungkin udah ada OJK ya. Betul. Ya. Tapi sebanyak orang pun belum tentu kenal sama OJK ya, belum Betul. percaya sama OJK. Ya mungkin bisa diperjelas saja Pak. Biar apa dari perusahaan itu ya biar kita yakinkan sama orang ini, gitu. Oh, oke. Ini pertanyaan sangat menarik. Saking menarik saya kurang mengerti. Ya, mungkin Pak Randy pertanyaannya. Gimana caranya supaya kita secure, supaya kita yakin dengan perusahaan ini gitu ya, walaupun udah ada otoritas jasa keuangan. Itu bertanya kalau OJK itu biasanya mengurus ke sekuritasnya, bener ya? Nah, kalau sekuritas, kalau Anda mau beli saham, you don't need to worry at all. Kenapa? Anda tahu kalau contoh in my case, kita di MNC Sekuritas, Anda kalau store duit Anda itu disimpan di bank kustodian. Nama banknya BCA. Jadi kalau BCA goyang, ya you know what will happen to Indonesia, right? Ya, jadi uang Anda di BCA dan BCA Vinyo itu aman, oke? Dan saham Anda bukan kami yang pegang, bukan MNC yang pegang. Saham Anda dipegang oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia. Jadi contoh saya ketok dulu, oke?
Kalau MNC Sekuritas lari malam, oke, Anda aman. Uang Anda di BCA, saham Anda di KSEI, Kustodian Sentral. Jadi if you open saham itu berbeda dengan dulu. Dulu nggak ada bank kustodian, dulu nggak ada KSEI. Sekarang semua sudah aman, semua sudah jelas. Jadi Anda ketika beli saham, Anda akan dapat kartu yang namanya ya kartu KSEI. Sekian kira-kira seperti itu. Ya boleh tepuk tangan untuk jawabannya. Pak Franky kebetulan masih ada waktu lagi untuk Bapak men-sum up semua pertemuan kita hari ini. Kalimat terakhir dari Pak Franky untuk teman-teman yang hadir di sini yang berharap mereka bisa sekaya Pak Franky dari investasi. Oke. Jadi Anda lihat ya, banyak orang yang sangat anti sekali untuk beli saham. Padahal untuk rugi di saham itu butuh usaha. Oke. Untuk untung di saham nggak perlu usaha. Perlunya apa? Sabar. Ya. Jadi kalau Anda sampai menggunakan sabar, makan sate padang. Oke, sabar menanti. Jadi yang penting adalah teman-teman itu harus tahu, as long as perusahaan ini keep on making money, as long as perusahaan ini hutangnya normal, enggak terlalu banyak, ya. As long as perusahaan ini dikelola oleh manajemen yang secara dan punya track record 10 tahun, 20 tahun kompeten, dan yang Anda butuhkan hanya satu, yaitu terima kasih. Iya, luar biasa sekali Pak Franky. Nah, jadi untuk teman-teman yang masih mau bertanya, kita nggak boleh dadakan nih, mungkin karena investor sama orang kota pajak, jadi kita harus jauh-jauh ya. Jadi kalau masih penasaran mau tanya-tanya lagi, bisa langsung aja DM dibalas ya. Iya. Kalau nggak sibuk dibalas. Ya, Anda boleh add I'm hyperactive in Instagram. Ya. Anda boleh add my Instagram @FrankyWP. Dan @aditset yang saya punya ya. Maksudnya bukan di follow, di report aja akun saya gitu. Atau di blog ya, nggak apa-apa. Nah Pak Franky itu makasih banyak sekali sudah berbagi dengan teman-teman kita semua hari ini. Nah demikianlah sesi kita hari ini. Jangan lupa follow Instagram Pak Franky, Instagram saya juga. Setelah ini kita punya waktu kira-kira 5 menit untuk sebelum lanjut ke sesi berikutnya. Nanti teman-teman bisa tab di sini atau ke room yang lain.